Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr ini masih termasuk kelompok surah Makkiyah. Ayat yang ke-15. Setelah sebelumnya berbicara tentang sumpah Allah, sumpah Allah demi waktu fajar, al-fajr wa layalin 'ashr. Kemudian Allah juga mengingatkan kita terkait dengan kaum 'Ad, kaum 'Ad. Ini ada kawasan di Petra, Jordan. Ini nanti barangkali ada rezeki bisa jalan-jalan ke sana. Kaum 'Ad ini ada namanya kota Iram. Kalau sekarang yang masuk di Petra. Dalam ayat disebutkan bahwa allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi kaum 'Ad ini memiliki kemampuan yang belum dimiliki oleh kaum-kaum sebelumnya. Jadi dia bisa bikin rumah mahat gunung. Di gunung itu dibentuk, dibikin sedemikian rupa, jadi kayak kota gitu. Terus biasanya orang bikin rumah kan tidak seperti itu. Ini kaum 'Ad ada yang sampai punya kemampuan seperti itu, dan itu digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ini. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Atau browsing bisa internet cari Petra, pahatan batu. Nah, selanjutnya masih di dalam rangkaian surah Al-Fajr. Jadi cerita umat-umat terdahulu, termasuk kaum para nabi terdahulu, mereka suka membuat kerusakan dan seterusnya, sampai di masanya Fir'aun alladzi laqahu fil bilad fa'atharu fiha al-fasad. Kebanyakan mereka melakukan kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Kemudian Allah menimpakan pada mereka azab. Inna rabbaka labil mirsad. Taulah bahwa sesungguhnya Allah Tuhan kalian itu labil mirsad. Labil mirsad di sini adalah sungguh sangat detail, melihat, meneliti segala apapun. Yursidu a'mal al-ibad, apapun aktivitas kita, taatkah itu atau sebaliknya, itu semua dalam pengawasan CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yafutuhu, tidak ada satupun yang lewat. Ini yang penting untuk kita sadari, ya. Minha syai'un, apapun itu, yujazihim 'alaiha, dan itu akan berdampak. Kalau baik akan Allah berikan balasan kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya kalau itu buruk, maka ya Allah akan berikan balasan juga terhadap keburukan yang kita lakukan berdasarkan sejauh mana berarti tidaknya perbuatan itu. Ini bicara ayat 1 sampai ke-13. Kemudian ayat yang ke-15, fa'ammal insan, taulah bahwa orang-orang manusia yang kafir itu, kata Allah, idza mabtalahu, jika mereka itu mendapatkan ujian. Jadi mereka diuji, manakala mereka diuji, ya, ibtalahu rabbuhu, ketika mereka diuji, lantas setelah itu fa'akramahu, kemudian suatu saat dia mendapatkan fadl, pemberian dari Allah, bil mali wa ghairi, bisa itu dengan harta atau selainnya, wa na'amahu, kemudian dia menikmati pemberian Allah itu padahal dia kafir. Apa yang muncul di benak atau dalam persepsi mereka? Fayaqulu rabbi, maka dia akan mengatakan, fayaqulu rabbi, berkatalah orang-orang kafir itu, al-insan al-kafir itu, rabbi akrama, sungguh Tuhanku telah memuliakan aku.
Jadi mereka menilai, menganggap kemuliaan itu adalah dengan harta. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Oh, saya sedang dimuliakan Allah karena melimpahkan kemudahan-kemudahan, harta, rezeki. Selalu biasanya yang di urutan pertama itu kalau sudah kemuliaan ilmu tafsirnya maksimal. Walaupun sebenarnya rezeki tidak harus dengan harta. Jadi yang juga harus kita ubah. Kalau selama ini kita punya persepsi bahwa rezeki itu adalah harta, itu salah. Perspektif Al-Quran tidak menjelaskan bahwa rezeki itu selalu dengan harta. Namun orang-orang juga beriman biasanya mengukur kesuksesan atau tidak, rezeki atau bukan adalah sejauh mana harta yang dia miliki. Padahal kalla, sekali-kali tidak. Nah, ini yang pertama. Wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Diuji, kemudian dapat kemudahan, baik itu harta dan yang lain, maka yang muncul ekspresinya adalah dia merasa dimuliakan. Sebaliknya wa amma, adapun idza mabtalahu faqada, ketika dia diuji faqadara alaihi rizqa, lantas kemudian rezekinya itu agak seret, ya. Faqadara alaihi rizqahu, maka dia akan mengatakan fa yaqulu rabbi ahan. Nah, ini bisa diingat-ingat di surah Al-Fajr. Kalau dia mendapatkan kesempitan, Allah sedang tidak memuliakan saya. Allah sedang mengingatkan saya. Nah, di sini Allah ingin menegaskan kalla, semua itu tidak benar. Tidak seperti itu. Ay laisa al-ikram bil ghina wal ihana bil faqr. Tidak ada kemuliaan itu ukurannya harta, kemudian kemiskinan itu dianggap hina, tidak ada. Yang ada adalah orang dimuliakan itu karena ketakwaannya, orang dihinakan itu karena kekufurannya. Jadi bukan karena ukurannya itu bukan materi. Sehingga siapapun di antara kita punya potensi yang sama. Apakah kita kebetulan mendapatkan kemudahan dalam hal rezekinya ataukah yang tidak? Jadi di sini nanti potensinya sama. Allah tidak membeda-bedakan. Karena bagian rezeki itu adalah faktor lain, tidak ada kaitan dengan iman, tidak ada kaitan dengan mulia tidaknya seseorang. Mulia tidaknya seseorang. Ini. Qadra an laisa ikram bil ghina wal ihana bil faqr. Jadi kemuliaan itu bukan dalam konteks fakir atau kaya. Di sini di sini tafsirnya sebutkan wa inna ma huwa bil ta'ah, tetapi ukurannya adalah sejauh mana ketaatan kita wal maksiyah, dan sejauh mana kemaksiatannya. Jadi kalau banyak taatnya itu berarti kita sedang diberikan kemudahan, diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari. Karena kadang ada orang yang merasa kecapean dalam beribadah, tapi dia tidak melihat bahwa yang Allah ingin tunjukkan ke dia itu adalah sebaliknya. Ketika kita diberikan kemudahan dalam ketaatan dan yang lain, itu sebenarnya adalah bentuk kemuliaan dari Allah, bukan dari sejauh mana Allah memberikan rezeki berupa harta kepada kita. Nah, wa kufar Makkah, di sini disebutkan sementara orang-orang kafir Makkah la yantahuna lidzalik, mereka tidak menyadari. Dan mungkin orang-orang sekarang pun juga sama. Tidak sedikit yang memiliki persepsi bahwa kemuliaan dan kehinaan itu ukurannya adalah materi. Maka kita bisa tegaskan sekali lagi, merujuk pada surah Al-Fajr, itu tidak benar. Kalla. Nah, setelah Allah ingin menegaskan di surah Al-Fajr ini terkait kemuliaan dan kehinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah waktu itu, ya, wala tahadduna ala ta'amil miskin,
Yang selanjutnya karakter orang-orang kufar di Mekah adalah bal la yukrimuna al-yatim. Bal la yukrimuna al-yatim. Mereka pun menyia-nyiakan, tidak memuliakan, ay la yuhsinuna ilaihi ma'ayna aw la yu'tuna haqqahu minal mira. Ada dua kemudian. Jadi orang-orang kafir Mekah selain dia menganggap ukuran kemuliaan itu harta, yang kedua dia juga tidak memberikan penghormatan atas diri anak-anak yatim. Artinya sebelum Islam datang, anak-anak yatim itu tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya, tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya. La yusiluna ilaihi ma'amilahum. Meskipun mereka kaya, tidak ada perhatian sama sekali. Aula yutuna haqqahu minal mira. Bentuk keduanya tidak memuliakan yatim adalah sebenarnya si yatim ini punya bagian waris, tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Ini yang dicela oleh Allah. Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Pun demikian terhadap orang-orang miskin, mereka enggan untuk memberikan makan. Wa yaquluna turatha aklan lamma. Selanjutnya sudah tidak memberikan bagian warisan, mereka pun memakan tirkah warisan itu dengan semena-mena. Tidak memperhatikan, tidak memberikan, dan justru memanfaatkan dengan tanpa batas. Memanfaatkannya dengan tanpa batas. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dikasihkan kemudian di ayat 20, dan mereka pun sangat mencintai harta, hubban ay katsir, saking senangnya, saking banyaknya, ay katsira fala yunfiqunahu, dan tidak pernah sedikit pun pernah mau berinfak. Hubban jamma itu sangat keterlaluan, sampai enggan untuk mengeluarkan bagian infak dari harta yang mereka miliki. Ini sekali lagi karakter orang-orang kafir Mekah di waktu itu, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, yang bagi kita, karena ini juga untuk pelajaran, Al-Quran ini tidak hanya untuk orang Arab di waktu itu, tetapi adalah mukjizat Nabi yang al-Khalidah. Jadi juga menjadi wakil bagi kita. Kiranya sikap-sikap seperti tadi itu bisa kita jauhi. Ini yang kemudian kalau kita melihat makiyahnya, itu kan konteksnya orang Mekah, kita kan orang Zambul misalnya. Apa konteksnya yang kita tidak demikian. Tetapi karena Al-Quran itu ada fungsi hidayah, memberikan petunjuk, maka konteks apapun itu ayat berbicara, maka kita harus berusaha untuk mengambil manfaat istifadah dari ayat-ayat itu. Setidaknya kita bisa menjauhi hal-hal yang dicela di dalam Al-Quran itu sendiri. Dari ayat ke-15 sampai ke-20 barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Termasuk juga kalau kita masuk beribadah itu termasuk yang kebalikannya dari tidak dimuliakan. Baik. Apakah ketika semangat dan ketika kita malas itu bagian dari itu? Bagian dari tidak dimuliakan. Jadi kembali ke sini, Pak. Ketika kita melakukan amal ibadah, ketika kita melakukan amal ibadah, satu saat itu ada waktu-waktu tertentu yang
sedang semangat, tidak semangat. Ada juga nanti waktu-waktu tertentu yang kita itu malas-malasan. Dan itu sebenarnya ya bawaan. Bawaan itu kalau kita lihat di surah yang lain, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penciptaan, aku ilhamkan kecenderungan bagi manusia untuk berbuat buruk dulu. Wa taqwaha, baru potensi ketakwaan. Kenapa tidak fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Ya karena memang softwarenya manusia itu kecenderungannya untuk berbuat buruk bisa. Satu, ini yang harus kita waspadai. Maka disinilah kemudian Allah turunkan Al-Quran. Disinilah Allah turunkan Rasul untuk mengejawantahkan, menerjemahkan, mengaplikasikan Al-Quran agar apa? Agar kita bisa melihat bagaimana cara memanage itu. Itu yang pertama. Kedua, apakah kalau kita malas itu bagian dari kita tidak dimuliakan? Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena sebenarnya, kecuali sudah dikonfirm, ini sudah dikonfirm. Kalau masalah persepsi kaya dan miskin itu apakah dimuliakan atau tidak, Allah sudah tegas mengatakan enggak. Tetapi kalau malas atau tidak, nah ini kita harus hati-hati melihatnya adalah begini. Bisa jadi ini terjadi karena faktor kitanya yang kurang serius. Kurang serius dalam apa? Ya dalam beribadah. Karena ada ketentuan begini, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar. Sejauh mana kita memperhatikan kewajiban kita kepada Allah, misalnya sholat kita serius, kemudian kita melakukan yang lain juga serius dengan sepenuh hati, maka sejauh itu juga Allah akan memberikan perhatian kepada yang bersangkutan. Ini rumus normal ya. Sejauh mana kita serius dalam melakukan ketaatan, sejauh itu juga Allah akan memberikan apresiasi kepada kita. Ini yang normal. Namun yang harus juga dipahami, bisa jadi juga ketika Allah memberikan sesuatu itu tidak melalui jalur itu. Bisa. Ada orang yang dalam ibadahnya taat, tapi lahiriahnya seolah-olah dalam hal ma'isyahnya dia kesulitan. Nah, ini yang kadang orang yang tidak sabar akan menganggap atau bahkan akan muncul persepsi, wah, kayaknya tidak diterima. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini sebenarnya Allah ingin melihat sejauh mana keseriusan kita. Maka sebagian ulama itu membagi kesabaran itu ada 3 dalam konteks beribadah. Ada level pertama adalah ketika orang dalam sabar itu tarku syakwa, hanya tidak mengeluh saja. Itu level paling bawah. Nanti naik ke level kedua, ada sabar itu ridho. Dia sudah tidak lagi mengeluh. Dia mau ibadah, kemudian dia tidak merasakan dalam tanda kutip hasil ibadahnya. Ya sunnah saja, legowo saja, ridho. Ya sudah, apapun pemberian Allah saja. Level kedua, saya tidak dilatih level kedua. Ketiga, justru dia terima dengan senang hati. Nah, ini yang kadang agak berat gitu. Nanti Bapak bisa lihat orang-orang level tertentu, misal para nabi itu sudah tidak dalam level untuk mengeluh lagi, sudah tidak dalam level ridho saja, tetapi dia justru mengharapkan itu. Jadi ujian untuk kacamata awam itu bentuknya tidak enak, itu justru yang disukai. Di level ini sebenarnya Allah lebih memberikan perhatian lebih ya, dibandingkan dengan level pertama dan level kedua. Artinya, ketika kita melakukan ketaatan, itu jangan kemudian kita terlalu berharap dibuat oleh Allah.
misalnya ada kemudahan dalam hal dunia dan lain-lain, itu sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Bagian-bagian rezeki sudah selesai semua, sudah selesai semua. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa kalau beriman nanti kalau usaha taat semuanya mudah. Iya bisa jadi, tetapi sebenarnya tidak ada kaitan. Maka kalau kemudian kita menutup dengan ketaatan itu tidak kemudahan dalam yang lain, itu ya sah-sah saja. Tetapi juga sah-sah saja bagi Allah apakah kemakmuran atau tidak. Tapi untuk menerjemahkan itu apakah dimuliakan atau tidak, jadi yang kita harus hati-hati. Khawatirnya apa? Khawatirnya sebenarnya Allah hanya ingin melihat kesembuhan, tapi kita persepsikan bahwa itu bentuk tidak dimudahkan. Ini maksudnya. Jadi yang kita harus ekstra hati-hati. Beribadah ya beribadah, tapi ya tadi jangan kemudian kalau misalkan ada satu dua permintaan kita yang tidak dijawab oleh Allah, kemudian kita mengambil kesimpulan sepihak bahwa kita tidak diterima. Karena bisa jadi Allah lebih senang satu ya dengan kondisi kita sekarang. Kedua, bisa jadi andaikan semua permintaan kita dikasih, mungkin yang terjadi kita tidak seperti sekarang. Itu di antara hikmah yang kenapa kemudian ya tidak semua yang kita minta itu diberikan. Nah, kalau mau contoh yang masa lalu yang bisa kita lihat kasusnya Korun, kan kurang lebih sama. Sa'labah di masa Nabi itu kan sama. Tadinya kan mereka orang-orang yang taat, meminta ke Nabi Musa di konteks Korun, Rasulullah diperintahkan minta untuk diberikan kemudahan-kemudahan dengan jaminan saya tidak akan berubah katanya. Tapi ketika diberikan kemudahan, jamaahnya sudah dilepas yang lain dengan alasan-alasannya ya masuk akal sebenarnya, tapi kan akhirnya dia keluar dari akadnya yang benar. Jadi kembali, ketika kita malas dan yang lain, kita malas yang lain, belum tentu juga itu bentuk keimanan, tetapi bisa jadi itu bentuk ya bisa teguran, karena mungkin ada yang kurang menurut Allah yang ada di kita yang perlu kita perbaiki. Yang terpenting kalau itu muncul di kita, karena orang itu kan ya kita sama-sama tahu keimanan kan naik turun, tidak ada Pak, memang stabil itu tidak ada. Sama, semua orang sama. Makanya meminta istiqomah dalam ketaatan itu penting ya dalam konteks itu. Kalau kita sedang malas ya sandarkan saja, sambil terus memohon kepada Allah agar kondisi-kondisi itu bisa kita lalui dengan baik. Kalaulah semalas-malasnya, sambil contoh, misalnya malas baca Quran. Ini kan pekerjaan mudah, tapi kadang sulitnya minta ampun. Membaca Al-Quran, kalau kita berkaca dari salafus saleh itu tidak pernah lewat sehari. Bacanya itu kalau kita ya sudah over. Sehari khatam, ada yang durasinya lebih cepat tadi itu. Dan itu menjadi kebiasaan. Kalau kita kayak orang makan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Nah, bagi mereka tidak ada rumus tidak baca dalam sehari. Kalau dari kita, rumus kita sekarang itu biasa-biasa saja. Kita nggak tilawah sehari itu kayaknya badan juga enak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bisa nggak kita ini minimal nggak tilawah sehari itu badannya meriah? Pernah ngalamin itu? Nggak pegang Quran sehari itu badannya meriah? Atau sebaliknya tambah sehat gitu. Kalau ulama-ulama dulu nggak bisa gitu. Nah, apakah tidak pernah malas? Pernah malas, nah gitu. Tapi komitmennya untuk terus memegang itu, ini yang kemudian menjadi pelajaran ini. Paksa. Karena ya namanya nafsu itu dipaksa. Ya tadi fa'alhama fujura wa taqwa, kecenderungan fujurnya lebih dominan. Nah ini kita diajarin untuk menempa itu, menyembahkan. Allah tidak mencela.
tapi kan mengajarkan bagaimana mengarahkan. Karena posisi kita memang di antara dua. Di antara dua. Tinggal selamat atau tidak nanti sampai game over itu. Tapi untuk menyimpulkan dimuliakan atau tidak, ya jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Karena pertandingannya belum kelar, belum selesai. Kapan nanti selesai? Ya balik lagi. Kalau orang sudah meninggal, game semua. Bapak bisa melihat kesimpulan akhirnya. Mau disimpulkan di situ kesimpulannya. Tapi kalau sekarang nggak bisa kita menyimpulkan. Hatta ketika kita melihat orang-orang yang sekarang masih dalam tanda kutip masih dalam perbuatan buruk, jangan kemudian kita simpulkan dia sedang bisa gitu ya. Belum tentu juga. Bisa jadi akhirnya dia baik dan seterusnya. Kita tidak tahu. Maka kita disuruh berhati-hati dalam ada lagi? Silakan. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara mengenai kemuliaan Pak tadi, Iya. kemuliaan dari dunia kan pada saat kemuliaan itu adalah di sana mulai dari secara kelakuan pikiran. Iya. Jadi kalau yang saya pahami di sini adalah kemuliaan ini berarti sehingga mengenai istilahnya seseorang dinilai kemuliaan mereka adalah dari kelakuannya. Ini kan berarti bicara istilahnya secara agama umumnya ya Pak ya. Iya. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang kita dianjurkan untuk berdoa untuk mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah seperti apa sih sebenarnya kemuliaan dunia yang di menurut penjelasan di sini gitu Pak? Karena kalau tadi sudah jelas kemuliaan dunia dari sisi kata dan dunia. Terima kasih Pak. Baik. Untuk kemuliaan dalam takwa, ada satu ayat yang tadi kita lewat di Al-Hujurat kan jelas. Ya ayyuhan nas. Allah tidak menyuruh ya ayyuhalladzina amanu. Artinya siapapun maksudnya. Ini dalam konteks khitab, konteks ayat yang bicara. Ketika Allah berbicara tentang komunitas atau orang-orang tertentu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum. Ketahuilah bahwa kami telah ciptakan kalian min dzakar, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Jelas. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kau bersuku-suku bangsa, wa qabail, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabail, kabilah. Tujuannya Allah adalah bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk yang satu merasa lebih tinggi, lebih mulia, konteks tadi yang kita bahas, tetapi adalah lita'arafu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita laki-laki, perempuan, suku-suku, bangsa, jenis macam-macam ini tidak lain tidak bukan adalah untuk lita'arafu, saling mengenal satu sama lain, bukan untuk merendahkan satu sama lain. Nah, baru kemudian dilanjutkan inna akramakum. Ini terkoneksi dengan akroman sama akarnya akrama. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dengan jenis kelamin laki perempuan, suku bangsa dan tadi semuanya. Inna akramakum indallah. Lihat, indallah bukan indan nas. Di sisi Allah adalah atqakum. Balik, siapakah di antara kalian yang atqakum, yang paling takwa, bukan yang paling punya atau yang paling miskin. Belum tentu juga yang miskin dimudahkan. Dalam konteks agama belum tentu juga. Jadi ukuran kaya miskin bukan jaminan dimudahkan Allah. Ada juga nanti miskin dicela oleh Allah. Jadi jangan kemudian kesimpulannya kalau itu milih miskin aja, tak dulu apa dulu masalahnya. In akramakum indallah atqakum. Masalahnya sekarang yang tahu paling bertakwa siapa? Yang paling tahu kita bertakwa siapa? Teman? DKM? Ayat berbunyi lagi, fala tuzakku anfusakum.
Janganlah kalian merasa paling tahu, paling bersih. Wa a'lamu biman ittaqa. Lagi yang paling tahu di antara kita paling takwa adalah sudah. Artinya itu domainnya Allah. Sebaik apapun kita, jangan pernah merasa paling baik. Yang ngasih nilai adalah Allah. Bukan ketua DKM, bukan ketua majelis taklim, bukan ketua FUI juga. Gak ada kaitannya. Jadi saat kita dalam hal ini adalah berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat. Nah, lanjut. Untuk indikator di dunia, memang kita sering meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita minta bukan akroman, tapi ada yang minta adalah kebaikan. Kebaikan bisa jadi ada kemudahan rezeki, tapi hasanah kan bukan akroman. Persoalan kemudian dengan itu dimuliakan orang, itu urusan lain. Tapi jangan sampai kemudian itu melengahkan kita, kemudian merasa saya sedang dimuliakan Allah. Belum tentu. Andaikan kita benar, andaikan kita di jalan yang benar, dengan kekayaan itu kita taat, jangan merasa aman. Kenapa? Halalnya harta kita itu akan dihisab oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi itu bukan berarti indikator bahwa kita dimuliakan Allah. Justru tanggung jawabnya lebih baik. Halal saja kita akan berhisab. Bagaimana halal? Makanya hati-hati kalau kita bukan apa SPJ-nya Pak, LPJ-nya nanti yang repot. Gitu. Pernah dengar cerita kan? Nabi Sulaiman kan nabi paling kaya. Itu nanti paling akhir Pak. Kisahnya paling banyak sekali. Rasulullah itu dapat dua pilihan, mau mulkan nabiyya atau abdan nabiyya. Ditawarin di atas kertas ditawarin, kamu mau jadi nabi yang kaya atau jadi nabi yang miskin, yang tidak punya. Makanya Nabi digelar juga Abdul Masakin. Pernah dengar umat nangis kan waktu lihat Nabi tidur, punggungnya itu bergaris bekas melupain. Sementara bukan tidak ada orang kaya waktu Raja Persia bukan apa, sutra sudah ada waktu itu. Tapi siapa Rasulullah SAW? Kita termasuk umat yang menangguhkan, tidak mau ngambil kesempatan itu. Kenapa? Hisabnya repot. Hisabnya repot. Tapi kalau kita siap ya semangat. Nah jelas kita kalau memang ada kemudahan itu pastikan bahwa nanti di akhirat Bapak bisa bertanggungjawabkan. Yang halal saja itu dihisab, apalagi yang halal. Jadi kembali lagi, yang kita minta adalah hasanahnya. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Itu sudah dimudahkan itu kalau bisa. Sudah dimudahkan menurut Allah. Sekali lagi, ini penilaiannya adalah urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan sesama. Persoalan dalam konteks sosial kemudian itu ada persepsi yang berbeda, itu urusan lain maksud saya. Jangan kemudian itu menjadi ukuran kita bahwa penilaian sosial ini akan sama dengan penilaian Allah. Inda Allah tadi adalah menurut Allah, bukan inda nas, bukan inda mujtama. Tidak ada ya. Tidak ada ukuran kebenaran itu. Dia dari kebenaran. Ada lagi? Silakan Mas. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Sudah ya. Kalau sekali-kali tidak, Allah tolak itu semua. Kalau sekali-kali tidak, idza dukatil ardu dakkan dakka. Ketahuilah ketika Allah guncangkan bumi, maksudnya kiamat. Aizul zila hatta yanhadu kullu bina'in 'alaiha, sampai bangunan-bangunan roboh semua. Wa ja'a rabbuka wal malaku wa ja'a rabbuk,
dan datang Tuhanmu, wal malaku saffan saffa. Allah datang kemudian malaikat menyusul berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu Allah datangkan neraka Jahannam. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Nah, pada saat itu nanti akan diberikan pengumuman. Yatadzakkarul insan. Semua akan mendengar itu. Wa anna lahu dzikra. Bahwa sebenarnya dia sudah mendapatkan peringatan sebelumnya. Yang imankah di situ, tidak beriman di situ. Semua sudah dapat siaran ulang, ya, siaran ulang di situ. Kan kejadiannya sekarang, tapi itu nanti semua dikumpulkan. Ya, setelah kiamat selesai, Allah datang, malaikat berbaris, kemudian diumumkan juga di saat yang sama. Yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dzikra apa? Dzikra bahwa dulu kamu di dunia sudah diingatkan, nanti di akhirat akan ada seperti ini. Nah itu. Dan itu kan ada seperti kita ada yang percaya ada yang enggak. Ya terserah. Allah enggak salah. Yang jelas banyak yang berbicara itu nanti akan dijelaskan. Nanti akan terjadi dan dikonfirmasi di waktu itu. Ya karena ini Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang itu ya dia berbicara dalam konteks yang global seutuhnya. Nah itu ketika Allah memberikan informasi di Yaumul Qiyamah tadi, ya, bahwa semua orang termasuk orang-orang kafir di dalamnya mendapatkan pengumuman akan pengadilan Allah. Ini redaksi mereka. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kemarin. Nah, ini salah. Ini narasinya salah. Yaqulu ya laitani. Coba kemarin ketika masih di dunia saya beriman. Kejadiannya kan tidak akan seperti itu. Coba dulu saya melakukan kebaikan, nggak akan seperti ini. Karena ini sudah nggak bisa balik, sudah selesai, semua sudah selesai. Ini sudah pengadilan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, di hayat kehidupan, fil akhirah atau waqtu hayati fid dunya. Coba dulu ketika itu di dunia yang baik dan beriman. Fa yawma idzin la yu'adzib, maka hari itu tidak akan diadab ya. Karena memang akhirat itu adalah darul jaza. Kalau di kita sekarang darul amal. Di dunia memang tempat untuk kita beramal. Jadi kalau kita ingin mengharapkan pahala, tempatnya di sini, di akhirat. Di akhirat. Makanya orang sudah meninggal itu tidak boleh beramal, berhenti di sini. Berhenti. Tidak ada orang meninggal untuk takdir, tidak ada itu. Selain dengan ketertiban umum ya. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Nah, terusnya, nah, ini statement orang yang tidak beriman. Tetapi yang beriman ini yang sering kita lihat oleh orang meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba. Narasinya itu dipanggil dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Ya sudah selesai. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ay al-amnah, tenang sudah. Ya kayak air yang tenang, enggak ada. Kalau di ember ada air, kemudian diam kan tenang. Kalau dimasukin digerak-gerakin dia bergejolak lagi. Mutmainnah itu yang tenang, yang dia tidak bergeming. Keadaan apapun dia sudah merasa nyaman. Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu ke Tuhanmu. Ya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Yuqalu la dzalik 'inda al-maut. Ya, biasanya disampaikan ketika orang meninggal. Yang mungkin yang akan dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Sebenarnya kan panggilan dalam konteks tidak ada apa-apa.
irji'i ila abdihi wa iradatihi. Jadi sudah masuk di sudah masuk pada iradah dan janjinya Allah. Irji'i ila rabbik radiyatan. Ai dalam posisi diridhoi itu bithawab, pahala sekarang bithawab. Radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah, sudah diberikan pahala, mardiyatan dan diridhoi. Allah begitu. Kan enak. Kalau yang kafir tadi kan dia kuliah laitani, yang masih membayangkan andekan kemarin itu sudah selewat, nggak bisa balik. Radiyatan mardiyah, mardiyatan indallah bi amalika, dengan amal-amal yang telah kamu kerjakan, ay jami'ah baina wasfain, ya, ay jami'ah bi amalika, dengan amal-amal yang dulu pernah kamu kerjakan. Tidak cukup dengan ucapan itu, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Allah katakan fadkhuli, masuklah kamu wahai jiwa-jiwa yang tenang, fi ibadi, pada kelompok golongan hamba-hambaku yang saleh, wadkhuli, dan masuklah kamu jannati, ke dalam surgaku, ay ma'ahu, bareng orang-orang yang saleh. Tapi itu di akhirat. Itu di akhirat. Kalau di dunia ya belum. Kalau di dunia ya belum. Di sini berlaku hukum dunia. Itu nanti di akhiratnya seperti itu. Di akhiratnya seperti itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini Allah close, ya, di closing, bahwa nanti ujung endingnya untuk mereka yang beriman itu akan Allah kasih balasan yang setimpal berdasarkan amal-amal ibadahnya dulu. Tidak cukup hanya itu, dikelompokkan nanti di sana dengan orang-orang soleh, wadkhuli jannati, dan barang-barang masuk surga Allah. Semoga kita masuk semua. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Selesai surah Al-Baqarah. Ya. Itu masuk nominal itu konteksnya adalah mereka yang sudah meninggal atau adalah jiwa-jiwa yang meninggal, itu adalah jiwa-jiwa yang ketika dirinya kan tadi kita mintanya adalah supaya kita berbuat baik, sehingga ketika terus melaksanakan kebaikan ada sesuatu dalam diri kita, dalam jiwa kita, kemudian Allah saatnya memanggil, atau memang langsung ini adalah jiwa-jiwa yang sudah Allah panggil, kemudian nanti pada saat dihisab dikelompokkan, kamu karena jiwa yang tenang, kamu masuk ke sini, ya. Gini, dalam hal nafsu ya, memang nanti ada yang mengklasifikasi. Ada nafsul ammarah, ya, ada nafsul lawwamah, ada nafsu al-mutmainnah, ya. Itu nanti dalam kategorisasi nafsu keinginan itu nanti sendiri, Pak, bahasa sendiri. Tapi dalam konteks ayat ini yang barusan, ini dalam konteks nanti di akhirat, ya, bukan dalam konteks yang tadi klasifikasi. Bisa ada yang meninggal, kenapa? Yang sudah meninggal, ya. Jadi sekali lagi nanti untuk menjelaskannya, ini jangan diracukan dengan nafsu amal bisu, ya, nafsu lawam dan yang lain. Tetapi di sini konteksnya adalah nanti ketika di akhirat, gitu ya. Ketika di akhirat, khusus bagi mereka orang-orang yang beriman, itu sudah masuk pada kelompok ini. An-nafsu al-mutmainnah. Kenapa? Ya, ukurannya sederhana. Kelihatan. Ketika di dunianya dia beriman, ya, sudah beriman, kemudian dia melakukan kebaikan, Allah ridho itu, Allah kasih pahala, sudah. Allah seru mereka, Allah panggil, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dalam konteks ini tentu yang tadi yang di akhirat sudah lulus semua, gitu ya, baru kemudian dipanggil dia ayuhan nafsul mutmainnah, itu dia ini tidak orang dikir, orang dia atau orang dia.
kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan. Biasanya orang yang meninggal suka dipanggil juga. Ini sebenarnya ya semacam harapan, semoga yang bersangkutan itu termasuk di antara yang nafsu al-mutmainnah, termasuk mereka yang jiwanya tenang. Ini karena kata nafas dalam Al-Quran itu tidak selalu bermakna nafsu konotasi negatif ya, tapi dia juga kadang diterjemahkan dengan jiwa. Ilmu nafs itu jiwa, bukan ilmu nafsu. Ini yang kadang juga kita suka ketukar-tukar. Istilah-istilah ini juga tidak selamanya sama ya, sama dengan fitnah dalam Al-Quran, fitnah dalam bahasa kita. Nafsu dalam bahasa Indonesia, nafsu dalam bahasa Al-Quran itu beda, tidak memahami. Jangan juga disamakan. Kalau kemudian dengan kata nafsu, kemudian terjemahannya, pemahamannya seperti bahasa yang benar. Ya, termasuk ini, al-mutmainnah di sini adalah nabi di akhirat. Ada lagi? Masih ada waktu 10 menit? Ada sih. Ngomong di sini sebulan sekali. Pak, ingat itu. Bermain. Yang itu begini. Bisa lah. Ya. Pokoknya kalau kayak gini itu bermain, tenang. Nanti kalau mulai nggak bermain, aku kalau sudah buka pintu mesin, Kalau sudah mulai kepikiran. Silakan kalau saya. Udah gara-gara itu udah kemana-mana. Diam. Kalau sih, baik, kita cukupkan sampai akhir surah Al-Fajr. Semoga apa yang kita kaji, yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi pelajaran kita dan menjadi pemotivasi kita terus istiqomah dalam melakukan kebaikan dan amin. Ada Allah ya